Pada episode sebelumnya, Naofumi dihadang oleh Motoyasu saat akan melintasi perbatasan antar negara. Motoyasu terhasut oleh informasi palsu yang diberikan oleh Gereja Tiga Pahlawan. Selain itu, dia juga selalu mempercayai perkataan Main yang sering tidak benar dan meyakini bahwa Naofumi telah membunuh Ren dan Itsuki. Pertarungan antar parti benar-benar tak terelakkan. Untungnya, Naofumi bisa mengalahkan Motoyasu dengan mudah walau belum melakukan class up. Saat itu mereka semua dihantam oleh serangan penghakiman yang sangat kuat. Ternyata, yang menyerang mereka adalah sekte Gereja Tiga Pahlawan dengan Pastur Agung sebagai musuh utamanya. Sebelum memasuki isi cerita seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terupdate dari kami. Oke teman-teman, inilah alur cerita anime Tate no Yusa episode 19. Dengan alasan untuk mengembalikan kedamaian negeri ini, Pastur Agung dan sektenya berencana untuk membunuh Naofumi dan Motoyasu dengan senjatanya. Pastur memegang senjata yang berbentuk pedang dan menyerang dua pahlawan ini dengan serangan cahaya kuning yang terang. Untungnya, Naofumi dengan sigap menghalau serangan ini dengan perisai amarahnya. Serangannya benar-benar kuat, hingga membuat tangan Naofumi serasa mau patah. Untungnya, dia masih bisa bertahan dari serangan ini. Melihat Naofumi yang baik-baik saja, sang pastur mulai serius dan memperlihatkan perubahan senjata pedangnya menjadi sebuah tombak yang dibalut dengan cahaya kuning terang. Semua orang benar-benar tercengang dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, saat semuanya sedang dalam kebingungan, Melty menjelaskan bahwa senjata itu adalah replika senjata empat pahlawan legendaris. Zaman dahulu, ada seorang yang mencoba membuat replika dari empat senjata suci dari pahlawan legendaris. Replika ini akan berubah bentuk menjadi senjata masing-masing pahlawan, sehingga penggunanya bisa menggunakan jurus yang digunakan oleh para pahlawan. Rumornya, senjata itu telah lama hilang. Setiap orang yang mempelajari sejarah negeri ini pasti akan mengetahui asal-muasal senjata tersebut. Apabila senjata ini ditemukan, maka akan mengakibatkan kegemparan. Nampaknya Gereja Tiga Pahlawan menyembunyikannya. Pernyataan hilangnya senjata ini juga merupakan kebohongan yang dikarang oleh pihak gereja. Kekuatan senjata tersebut bisa saja setara dengan senjata legendaris aslinya. Pastur Agung memuji Melty karena sangat cerdas dan berwawasan luas. Calon pewaris utama kerajaan Melromak memang sangat luar biasa. Berbeda dengan Main yang sibuk menyusun rencana licik. Pastur juga menjelaskan sumber energi dari senjata ini adalah kekuatan doa dari seluruh anggota sekte yang berkumpul di sini. Sang pastur langsung memproklamirkan perang suci mereka melawan Naofumi si iblis perisai. Semua anggota sekte mulai berdoa dan memberikan energi pada senjata replika tersebut. Naofumi dan yang lainnya juga tidak bisa melakukan apa-apa pada anggota sekte tersebut. Gabungan energi mereka besar sekali. Pastinya, ketahanan mereka terhadap sihir juga sangat kuat. Tiba-tiba Motoyasu menjadi pahlawan kesiangan. Dia berpidato, layaknya dia yang menjadi korban. Dia yakin akan mengalahkan sang pastur dan membalaskan kematian Ren dan Itsuki. Setelah itu, dia langsung menyerang dengan Lightning Spear. Sayangnya serangan kecil itu hanya bisa membuat si pastur tertawa. Si pastur memiliki pelindung sihir yang kuat. Mereka harus menghancurkan sihir itu untuk bisa melakukan serangan padanya. Walaupun sudah dinasehati, Motoyasu tetap ngeyel dan melakukan serangan gabungan dengan partinya. Serangan andalan Motoyasu ini sebenarnya sangatlah kuat. Sayangnya serangan itu masih belum bisa menembus pelindung sihir si pastur. Benar-benar pertahanan yang sulit untuk ditembus. Sekarang pastur ini gantian yang menyerang, dan hanya dengan mengayunkan sedikit senjatanya, dia bisa mengeluarkan serangan yang kuat. Naofumi mulai tidak yakin bisa menahan serangan penuh dari senjata itu. Dia juga bingung, karena kekuatan musuh benar-benar tidak terbatas. Apabila mereka menyerang secara terus-menerus, semuanya akan menjadi runyam. Saat pastur akan menyerang kembali, dia dihentikan secara paksa oleh teknik serangan Ren dan Itsuki hingga membuat pelindung sihirnya pecah.
Naofumi dan Motoyasu terkejut dengan kedatangan Ren dan Itsuki. Kedua pahlawan ini pun langsung bergabung dengan pahlawan yang lainnya. Si pastor yang agaknya terkejut ini memerintahkan anak buahnya agar mengatur sebagian penyihirnya supaya membentuk pelindung. Sementara itu, Motoyasu menanyakan pada Ren dan Itsuki tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Mereka pun menceritakan penyelidikannya pada gereja tiga pahlawan yang diduga menyembunyikan senjata replika 4 pahlawan legendaris. Penyelidikan mereka mengarah pada sebuah kuil palsu, dan di sana mereka diserang dengan frontal. Mereka semua hampir tewas. Untungnya ada prajurit bayangan yang menyelamatkan mereka. Ren dan Itsuki menyerang dengan kekuatan kometnya. Hal ini membuat si pastor kehilangan banyak energi sihir. Para pengikutnya mulai kehilangan keyakinan, apalagi sebentar lagi sang ratu akan datang bersama dengan pasukannya. Hal ini semakin membuat pengikut sekte ini kebingungan, tapi si pastor bangkit kembali dan meyakinkan pengikutnya bahwa mereka pasti akan menang. Mereka dipilih oleh Tuhan untuk menghancurkan pahlawan palsu demi kedamaian dunia. Situasi kembali memanas. Mereka menjadi yakin kembali akan kekuatan Pastur Agung. Ren, Motoyasu dan Itsuki dengan yakinnya akan mengalahkan si pastor dan pengikutnya dengan menyatukan kekuatan 4 pahlawan legendaris. Sayangnya, Naofumi tidak sudi bergabung dengan mereka bertiga. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka bertiga sudah membuat Naofumi sakit hati bahkan sejak awal mereka datang ke dunia ini. Naofumi kemudian menceramahi ketiga pahlawan ini. Banyak sekali masalah yang telah mereka buat, dan hanya Naofumi seorang yang selalu menjadi korban untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka timbulkan. Mereka bertiga yang dikaruniai kekuatan sebagai seorang pahlawan malah terlena dengan julukan pahlawan itu sendiri, hingga banyak menyusahkan orang lain. Naofumi memandang mereka bertiga tidak ada bedanya dengan si pastor, selalu saja memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri atas nama keadilan tanpa memperhitungkan akibatnya. Namun, melihat situasi saat ini, Naofumi memutuskan untuk bergabung dengan pahlawan lainnya agar bisa mengalahkan si pastor dan keluar dari situasi ini dengan selamat. Naofumi meminta agar mereka tidak salah paham dulu. Dia hanya ingin menepati janjinya pada Victoria. Akhirnya, formasi 4 pahlawan legendaris ini pun telah lengkap dengan partinya masing-masing. Sementara itu, si pastor masih sangat percaya diri dengan kekuatannya. Dia dan pengikutnya akan menyucikan semua pahlawan palsu dan juga si iblis perisai. Dia tidak akan membiarkan seorang pun kabur dari pandangannya. Dengan bantuan rapalan sihir pengikutnya, si pastor mengaktifkan sihir pertahanan gabungan level tinggi, yaitu katedral. Sihir ini menyerupai sebuah kubah bangunan yang tinggi, yang mengurung semua pahlawan di dalamnya. Sangat mirip sekali dengan bangunan gereja di negeri barat sana. Si pastor mengucapkan selamat datang pada para pahlawan di katedral miliknya ini. Tempat ini sekaligus akan menjadi tujuan akhir dari perjalanan mereka sebagai pahlawan di dunia ini. Saat ini para pahlawan nampak kebingungan sekaligus waspada dengan berbagai hal buruk yang akan menimpa mereka nanti. Oke teman-teman, itulah akhir cerita dari anime Tate no Yusa episode 19. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.